Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya urusan sama pemerintah itu kadang-kadang rasanya kok ribet banget? Ternyata itu ada ceritanya loh, ada sejarah panjang di baliknya. Yuk kita telusuri bareng-bareng evolusi gagasan tentang pemerintah, dari yang tadinya mesin raksasa sampai jadi mitra yang melayani. Pasti kita semua pernah kan ngerasain frustrasi karena birokrasi yang berbelit-belit? Tapi, gimana kalau saya bilang semua kerumitan itu sebetulnya by design? Ya, itu sengaja dirancang begitu sebagai bagian dari sebuah desain yang lahir puluhan tahun yang lalu. Nah, yuk kita bedah desain yang pertama. Oke, kita mulai dari babak pertama. Coba bayangkan, pemerintah itu kayak sebuah mesin raksasa. Nah, di era yang disebut administrasi publik lama ini, tujuannya mulia banget loh, memberantas nepotisme dan KKN. Caranya, dengan menciptakan sistem yang super rasional, teratur, dan yang paling penting, sama untuk semua orang. Dan jujur ya, tujuan awalnya ini benar-benar mulia. Aturan di atas segalanya, bukan soal koneksi atau kenal orang dalam. Nggak peduli kamu siapa, anaknya siapa, prosedurnya ya harus sama. Titik. Pemerintah itu diibaratkan kayak mesin jam yang presisi banget, nggak punya perasaan. Semuanya demi apa? Demi satu kata, keadilan. Nah, kata kuncinya di sini atau metaforanya adalah mendayung. Maksudnya apa sih mendayung? Gampangnya gini, pemerintah itu yang ngerjain semuanya sendiri. Mereka jadi satu-satunya pemain. Mulai dari bikin rencana, bangun jalan, ngurusin sampah, pokoknya A sampai Z semua dikerjain sendiri dari hulu ke hilir. Terus, gimana cara jalanin mesin segede ini? Well, ada buku panduannya, namanya Post Door Chop. Ini tuh semacam checklist wajib buat para administrator. Ada planning, organizing, staffing, sampai budgeting. Pokoknya semua harus ikutin panduan ini biar nggak ada yang melenceng sedikit pun. Kaku banget tapi terstruktur. Terus, posisi kita sebagai masyarakat di mana dong? Nah, di sistem ini, kita itu bukan pelanggan, apalagi dianggap sebagai pemilik negara. Bukan, kita ini cuma dianggap sebagai klien. Ya, semacam objek pasif yang tugasnya cuma satu, ikutin aja aturannya. Nggak boleh nanya, nggak boleh nawar, pokoknya patuh pada prosedur. Tapi ya namanya juga mesin, lama-lama bisa berkarat kan? Nah, masuk tahun 80-an, mesin pemerintah ini mulai kelihatan masalahnya. Dianggap kegedean, boros, dan lemot banget. Ditambah lagi krisis ekonomi global, banyak negara mulai mikir, wah nggak bisa begini terus nih, mesti ada cara lain yang lebih efektif. Dan dari sinilah sebuah revolusi dimulai. Mungkin pertanyaan inilah yang paling pas buat ngambarin suasana waktu itu. Orang-orang mulai bandingin, kok ngurus di bank swasta cepet banget ya, tapi giliran ke kantor dinas, kok lama banget? Nah, dari perbandingan simpel inilah lahir sebuah ide yang, wah, revolusioner banget. Gimana kalau pemerintah dijalankan aja kayak bisnis? Dan disinilah kita lihat pergeseran paling fundamental. Ingat kan tadi metaforanya mendayung? Sekarang, pemerintah beralih jadi mengemudi. Artinya apa? Pemerintah nggak lagi capek-capek ngerjain semuanya sendiri. Tugasnya sekarang cuma jadi nahkoda, yang nentuin arah kapal mau kemana. Soal dayung-mendayung, wah, itu bisa diserahin ke pihak lain, misalnya swasta. Dan ya, ini dia nih mantra atau slogan yang paling terkenal dari gerakan ini, yang kita kenal sebagai Manajemen Publik Baru atau MPB. Ungkapan mengemudi daripada mendayung ini datang dari buku legendaris Reinventing Government, dan ini jadi kayak kitab sucinya reformasi birokrasi di seluruh dunia. Inilah awal dari era privatisasi dan outsourcing besar-besaran. Resepnya benar-benar nyontek dari dunia bisnis. Pertama, kasih kebebasan buat manajer buat ngelola. Kedua, pasang target kinerja yang jelas, alias KPI. Terus yang penting hasilnya, bukan prosedurnya ribet apa enggak. Ciptakan kompetisi biar semua lebih baik. Dan tentunya, potong biaya. Intinya, efisiensi jadi Tuhan yang baru. Nah, perubahan besar ini juga mengubah cara pemerintah ngelihat kita loh. Kalau dulu kita ini klien yang pasif, sekarang posisi kita naik kelas. Kita jadi pelanggan. Efeknya apa? Ya layaknya bisnis, pemerintah jadi harus mikirin kepuasan kita. Dari sinilah mulai muncul tuh yang namanya survei kepuasan, standar pelayanan, sampai kotak saran yang sering kita lihat. Tapi tunggu dulu, ide ini ternyata nggak mulus-mulus aja, muncul perdebatan sengit. Pertanyaan kritisnya gini, oke, jalankan pemerintah kayak bisnis, kedengarnya keren, tapi emangnya pemerintah itu bisnis? Nah loh, pertanyaan simple ini justru ngebuka kelemahan besar dari model ini. Ini dia nih dilema etisnya. Kalau sebuah toko, wajar kan nolak orang yang nggak bisa bayar? Tapi, apa pemerintah boleh begitu juga? Apa negara boleh abai sama warganya yang miskin, cuma karena mereka dianggap nggak menguntungkan? Wah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akhirnya maksa para ahli buat mikir lagi dan cari model yang lebih baik.
Dan dari kelemahan model bisnis itulah, kita masuk ke babak ketiga, lahirnya era pelayanan publik baru. Ini semacam gerakan kembali ke akar, di mana pemerintah diingatkan lagi soal tugas utamanya, yaitu melayani warga negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Jadi, apa itu pelayanan publik baru atau PPB? Sederhananya, paradigma ini menolak mentah-mentah ide kalau pemerintah itu sama dengan bisnis. Justru sebaliknya, PPB bilang kalau inti dari pemerintahan itu ya pelayanan. Jadi tugas utama abdi negara itu bukan lagi jadi manajer yang ngejar target, tapi jadi fasilitator yang membantu masyarakat nentuin dan ngerahi apa yang jadi kepentingan kita bersama. Kalau tadi mantranya adalah mengemudi, nah paradigma baru ini ngebalikin itu 180 derajat. Mantranya sekarang adalah melayani, bukan mengemudi. Ini pergeseran yang dalam banget loh artinya. Pemerintah itu bukan lagi bos yang cuma ngasih arahan dari atas, tapi jadi mitra, partner, yang ikut turun tangan dan kerja bareng sama warganya. Dan ini nih, mungkin perbedaan yang paling penting. Di sini, kita nggak lagi dilihat sebagai pelanggan yang hubungannya transaksional. Kita adalah warga negara. Artinya, kita ini pemilik sah negara ini. Dan sebagai pemilik, kita punya hak-hak dasar, kayak hak atas pendidikan, kesehatan, yang sifatnya fundamental dan nggak bisa dinilai pakai uang. Oke, jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kita barusan, keren banget ya. Kita lihat gimana peran pemerintah itu berevolusi. Dari yang awalnya mendayung, ngerjain semuanya sendiri, terus berubah jadi mengemudi yang fokusnya efisiensi, sampai akhirnya sekarang idenya adalah melayani, yaitu berkolaborasi. Dan cara pemerintah melihat kita juga ikut berubah, dari sekedar klien, naik jadi pelanggan, sampai akhirnya diakui sebagai warga negara, pemilik sah negara. Nah, ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Coba deh, Anda pikirin pengalaman Anda sendiri waktu berurusan sama pemerintah. Model mana yang paling Anda rasakan? Apakah kayak mesin yang kaku dan prosedural? Atau kayak bisnis yang efisien tapi transaksional? Atau justru sudah terasa seperti mitra yang siap melayani? Dan pertanyaan yang paling penting, pemerintahan seperti apa sih yang sebenarnya kita harapkan dan kita butuhkan?